mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh. Tidak sekedar kata orang, tidak sekedar mauku, tetapi mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh, baik dari Alkitab, baik dari sejarah, baik dari pengetahuan yang luas, sehingga dengan demikian kita akan menjadi seorang yang seperti Paulus, gigih dalam mencari kebenaran. Yang kedua, Paulus adalah seorang pekerja keras dan pitas di dalam iman. Anda bisa baca 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 18. Apakah aku tidak punya hak untuk mendapatkan topangan dari jemaat? Apakah aku tidak mendapat hak untuk makan dan minum dengan dibayari jemaat? Paulus bilang, aku berhak. Tapi itu nggak penting buatku. Karena dia membandingkan pada waktu itu, jemaat itu katanya lebih support kepada Petrus daripada kepada dirinya. Paulus kemudian menuliskan, aku ini boleh mengabar Injil saja itu sudah keuntungan bagi. Kalau aku nggak mengabar Injil, justru aku salah. Jadi Paulus mengatakan mengabar Injil itu tidak tergantung dari kita dapat apa. Seringkali sekarang ini yang jadi masalah, mungkin guyonan-guyonan yang saya pernah bahas dengan Elder Steve maupun dengan Mas Timo akhir-akhir ini. Kadang-kadang menjadi pendeta itu sudah profesi. Nah, kalau jadi profesi, saya pernah bahas dalam khotbah yang lain antara profesional dan amatir. Apa bedanya? Kita sering meremehkan kata amatir kan? Oh, amatir itu jelek kualitasnya dibandingkan yang profesional. Tapi sebetulnya kata dasarnya bagus loh amatir itu. Amatir itu dari kata dasar amor. Jadi amatir itu adalah orang yang melakukan sesuatu karena cinta. Kalau profesional, orang yang melakukan sesuatu karena profesi. Jadi kalau kita mengabarkan Injil karena profesi, yang terjadi adalah yo nek ono sing bayarannya lebih gede aku pindah. Itu profesi, itu profesional. Teman saya di klub sepeda, begitu ada tawaran klub lain yang lebih tinggi gajinya pindah. Tapi kalau amatir karena amor, karena cinta, aku nggak dapat apa-apa, yo tetap ngabar Injil. Ya mungkin kayak saya ya, sepedaan seprono sprene malah tombok, entek ban, entek rantai, habis ban, habis rantai, dapat apa sih? Nggak dapat apa-apa. Tapi aku senang. Nah, itu repot tuh, ketemu orang senang itu repot. Kalau Anda sudah bisa mencintai Injil sampai aku kira itu apa dijagi ini, tapi aku senang. Nah, itu yang repot. Itu musuh susah menaklukkan kamu. Kenapa? Nah, dibujuk pakai duit ora payu, dibujuk pakai yang lain-lain enggak payu gitu ya. Tapi selama masih bisa digoda, bagaimana pindah tempat saya 10 juta sebulan, nah itu gampang. Orang yang seperti itu gampang, kepalanya masih ada harganya. Yang susah itu adalah, kamu mau bayar piro mau aku seneng yang gini. Itu yang susah. Paling susah itu ketemu orang yang aku wis kadung seneng kok. Itu susah. Aku udah terlanjur seneng. Nah, itu susah ya. Jadi yang kedua, Paulus adalah pekerja keras dan totalitas dalam iman. Yang ketiga, Paulus adalah seorang yang berwawasan luas. Anda bisa baca kisah 17 ayat 23 sampai 24. Paulus datang ke sebuah kota di Athena, dia melihat ada patung tulisannya untuk dewa atau untuk Allah yang tidak kami kenal. Kalau orang tidak punya wawasan sudah langsung kelakep, tidak ngomong apa-apa, ki opo toh maksudnya tulisan ini. Paulus dengan gampang langsung pakai topik itu. Sini semuanya kumpul. Siapa namanya dewa ini? Enggak tahu, Pak. Kamu berarti punya dewa yang tidak kamu kenal. Nih, aku perkenalkan dewa yang tidak kamu kenal, yaitu pencipta langit dan bumi, satu-satunya Allah, Yahweh Elohim. Kalau nggak punya pengetahuan, nggak iso ngomong. Paulus adalah seorang yang punya pengetahuan luas. Oleh sebab itu, jemaat Jagi, jangan cuma sekedar ngupleknya cuma Alkitab doang. Saya setuju kalau kita belajar Alkitab. Saya wajibkan di asrama belajar Alkitab. Kita udah bedah sampai kitab apa? Esther ya. Kita udah bedah sampai kitab Esther. Tapi kalau kamu cuma bacanya Alkitab doang, apalagi cuma Alkitab LAI bahasa Indonesia, kamu nggak baca sejarah, kamu nggak baca pengetahuan umum, yang ngobrol sama orang luar ya kayak kambing congek. Maka ketika saya ditanya sama beberapa teman, termasuk Mas Timo tanya saya, boleh nggak sih Pak sebetulnya orang Kristen itu baca kitabnya agama-agama lain? Loh ya boleh. Kenapa enggak? Bagaimana mungkin Widi bisa cerita kepada temannya yang beragama Konghucu kalau dia sama sekali nggak ngerti agama Konghucu? Bagaimana mungkin Nanda akan cerita dengan temannya yang beragama Buddha kalau dia sama sekali nggak ngerti agama Buddha? Boleh dong, baca kitab Buddha, baca Quran, baca kitab Konghucu, Susi, boleh.
Tetapi tentu saja wawasan yang luas itu kita taruh di bawah kuasa kitab-kitab para nabi dan Yesus Kristus. Jadi seorang yang berwawasan luas adalah seorang yang dapat dipakai untuk bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, saya udah dilirik sama OJ, ya. Karena janji saya lebih cepat ya. Ya, tak kurangi 1 menit pokoknya gitu ya. Dari jadwal, saya punya jatah 1 jam, saya kurangi 1 menit, jadi 59 menit jadwal saya. Gitu ya. Paulus ini seorang yang luar biasa dalam pemuritan. Karena banyak orang yang gigih dalam kebenaran, banyak orang yang totalitas dalam bekerja untuk kebenaran, banyak orang punya wawasan luas, banyak. Tapi yang paling susah itu adalah bikin murid. Saya udah pernah bandingkan dalam khotbah saya yang lain antara 2 tokoh Unitarian pertengahan, yaitu Michael Servetus dengan Michael Servetus cerdasnya luar biasa, jenius kalau boleh saya bilang. Dia punya gelar dokter, dia punya gelar arkeolog, dia punya gelar teolog. Ngeri loh. Kena sekolah titelnya lebih panjang daripada namanya. Dokter sekaligus arkeolog sekaligus teolog. Ya opo. Tapi satu kelemahannya Servetus, dia nggak pernah mau angkat murid. Jadi dia cuma nulis buku penelitian, habis itu pindah tempat ya, dari Spanyol, pindah tempat ke Prancis, pindah ke Polandia, pindah ke Swiss, akhirnya mati di Swiss. Begitu dia mati, selesai. Nggak ada yang nerusin. David Ferencz tidak sejenius Michael Servetus, walaupun saya rasa dia pintar. Karena David Ferencz itu lulusan sekolah seminari Katolik, lalu berpindah jadi seminari Lutheran, langsung jadi kepala gereja Lutheran, lalu berpindah jadi seorang Unitarian karena bukunya Michael Servetus. Tapi bedanya adalah David Ferencz di Transilvania, begitu dia jadi seorang Unitarian, yang dia lakukan adalah dia memilih 6 orang terdekatnya, diskusi habis-habisan dengan 6 orang ini, menjadikan 6 orang ini sama pinternya dengan dia, dan kemudian 6 orang itu dibagi ke seluruh Transilvania menjadi 6 wilayah. Begitu David Ferencz ditangkap dan dihukum sampai mati di penjara Deva, dibuat mati TBC di sana. David Ferencz-nya mati. Tapi 6 orang itu hidup semua. 6 orang yang hidup semua itu bikin sekolah-sekolah Unitarian di seluruh Transilvania. Dan sampai hari ini, ada sekitar berapa kemarin anak-anak Transilvania bilang? 30.000 atau 70.000? 70.000 anggota, 30.000 anak muda, kalau nggak salah begitu ya. 70.000 anggota, 30.000-nya anak muda. Sampai hari ini. Hai para elder, ojo pinter dewe. Saya terus terang hari ini, ya sebagai penutup, saya mengucapkan selamat jalan kepada adik-adik saya, Lisa dan Siva, yang akan melanjutkan karir Anda merasa bagian dari murid, entah murid saya, entah muridnya Elder Nugroho, biar ada ikatan, atau muridnya bapakmu sendiri ya nggak apa-apa begitu ya. Pokoknya kamu bagian dari murid. Kenapa? Kenapa kita butuh murid? Saya lihat elder-elder pendiri kita sudah hampir 80 semua. Elder-elder yang memimpin sekarang sudah hampir 50 semua. Kalau kita tidak mulai dari sekarang untuk memilih murid, apa mau nunggu jil? Apa mau nunggu sela? Berapa tahun yang mereka butuhkan? Salah satu kehebatan Paulus adalah dia pintar memuridkan. Siapa aja murid yang terkenal? Timotius, Titus, ada Priscilla dan Aquila, ada 2 saudaranya dia, Andronikus dan Junius, ada keponakan dia, cewek, yang mendengar dia mau ditangkap dan kemudian selamatkan dia. Dimanapun dia ada, Paulus itu selalu langsung cari murid, ngangkat murid, diajar sampai bisa, ditinggal kowe sing mimpin. Dan yang terjadi adalah begitu Paulus dihukum mati oleh Nero di Roma, kekristenan sudah terlanjur tersebar. Maka ya tidak heran kalau dia barangkali lebih diingat daripada Yakobus, karena Yakobus sempat ngangkat murid, tapi Yakobus muridnya cuma di Yerusalem. Yakobus nggak pernah pergi-pergi, nggak suka jalan-jalan Yakobus itu. Maka pada waktu dia dibunuh, dilempar dari hubungan bait Allah sampai mati, ya selesai. Petrus itu gigih, tapi nggak suka ngangkat murid.
Dia nggak suka ngangkat murid, dia nggak pernah ngajari. Mungkin ada beberapa muridnya, tapi nggak suka ngangkat murid. Nah kalau Paulus dimanapun dia pergi, dia nggak cuma gigih, dia nggak cuma sekedar peneliti, tapi dia langsung, kamu jadi murid ya, ayo belajar setiap hari di rumah. Ini yang saya sedang pikirkan, tadi pagi saya diskusi banyak dengan Elder Nugroho. Kebutuhan terbesar kita sekarang itu adalah manusia. Manusia yang bisa menggantikan kita. Manusia bisa meneruskan kita. Dan ini yang merupakan pergumulan terbesar kita. Mudah-mudahan tercapai. Jadi teman-teman sekalian, hari ini khotbah saya sebetulnya ringkas. Saya ingin menunjukkan posisi Paulus yang tepat. Paulus bukanlah membatal Taurat yang sering dipakai oleh gereja-gereja. Dan jangan sampai ada orang jagi yang memakai Paulus untuk membatalkan Taurat, sebetulnya mesake Paulus. Ya, kasihan sama Paulus. Gitu ya. Dan Paulus bukan pengkhianat Yesus seperti yang dituduhkan oleh agama-agama monoteis non-Kristen seperti Yahudi dan Islam. Karena dia setia banget kepada ajaran Yesus. Paulus adalah seorang yang taat kepada Taurat, tapi dia tidak mau adat istiadat Yahudi nyampur dengan Taurat itu. Dan yang kedua, kita belajar 4 hal dari Paulus. Gigih dalam iman, pencari kebenaran sampai mati. Terus setia cari kebenaran. Yang kedua, kalau sudah pegang kebenaran, kerja keras. Jangan sekedar tahu tapi tidak ikut kerja. Ya, kerja keras untuk kebenaran itu. Yang ketiga, tambah terus wawasannya, ya, supaya kita bisa ngomong sama semua orang. Dan yang terakhir, cari murid. Jadikan bangsa-bangsa muridku. Tidak usah jauh-jauh lah. Jadikan anakmu dulu muridmu. Pernah nggak kamu ngomong tentang Injil dengan anakmu? Jadikan dulu keponakanmu muridmu. Jadikan lebih dulu tetanggamu muridmu. Anak asrama muridmu. Sehingga dengan demikian kita akan bisa menggenapi apa yang diminta Yesus kepada kita untuk menjadikan semua bangsa itu murid. Mudah-mudahan perenungan ini bisa membuat kita paham posisi Paulus dan membuat kita juga terilhami dengan apa yang sudah Paulus lakukan sehingga kita bisa melakukan banyak karya yang baik di dalam pekerjaan Tuhan. Bapa yang di surga dipermuliakan.